Oke. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Anggi dan teman-teman. Perkenalkan, namaku Satrio Sabrang Borneo Sambodo dari kelas 11D absen 29, biasa dipanggil Neo. Dan sekarang saya akan menjelaskan perjalanan impuls dari ketika ditangkap oleh indera saya sendiri, sampai kepada saya melakukan suatu tindakan atau respon terhadap impuls tersebut. Oke, di sini kejadiannya adalah ketika saya sedang mengikuti upacara bendera. Ini saya sudah pakai bajunya juga, dan saya sedang mengikuti upacara bendera. Pandangan saya ke depan, lalu saya mendengar pemimpin upacara dari arah serong kanan saya di sana itu memberikan perintah kepada saya untuk rencang kanan. Rencang kanan tuh seperti ini kira-kira ya, seperti ini. Itu kira-kira rencang kanan kayak gitu, seperti itu. Dan saya, karena pandangan saya ke depan, jadi saya hanya bisa mendengar suaranya dia itu, suaranya si pemimpin upacara. Oke. Lalu karena sudah ada perintah, saya mendapatkan impuls berupa gelombang suara, getaran, yaitu gelombang suara yang saya dengar dari sana. Impuls berupa gelombang suara ini, getaran atau gelombang suara ini akan ditangkap oleh indera pendengaran saya, yaitu telinga, tentunya telinga. Jadi impuls sudah ditangkap oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Berikutnya, impuls akan dihantarkan oleh saraf sensorik. Saraf sensorik itu tugasnya sendiri, yaitu untuk menghantarkan impuls dari yang ditangkap oleh panca indera, dari panca indera ke saraf pusat, yaitu di sini otak, karena gerakannya adalah gerakan sadar yang akan saya lakukan nanti. Oke, saraf sensorik yang bertugas untuk menghantarkan impuls berupa gelombang suara ini yang ditangkap oleh indera pendengaran saya, itu namanya adalah saraf sensorik vestibulokoklear. Saraf sensorik ini khusus bertugas menghantarkan impuls berupa gelombang suara tadi menuju ke otak, menuju ke saraf pusat. Selanjutnya, saraf sensorik akan menghantarkan impuls menuju bagian otak. Bagian otak yang pertama kali menerima impuls ini, adalah bagian otak yang terdapat di bagian brainstem atau batang otak, tepatnya di bagian midbrain. Midbrain ini tugasnya itu dia mengkhususkan diri untuk menjadi seperti istilahnya operator, distributor lah. Jadi impuls yang didatangkan dari indera-indera di seluruh tubuh saya, seperti tadi termasuk indera yang dari indera pendengaran tadi, impulsnya akan dimasukkan ke dalam midbrain, dan midbrain ini akan menentukan dia ini nanti masuk ke bagian cerebrum yang mana, otak besar yang mana. Otak besar kan banyak bagiannya tuh. Jadi nanti midbrain ini menentukan siapa yang bisa menerjemahkan impuls ini, impuls berupa gelombang suara ini, maka saya akan mengantarkannya ke sana. Intinya gitu kalau aku midbrain misalnya. Jadi impuls sampai ke midbrain akan menghantarkan impuls berupa gelombang suara ini kepada salah satu bagian cerebrum atau otak besar, yaitu tepatnya di bagian lobus temporal. Lobus temporal ini dia tuh khusus untuk menerima impuls berupa impuls dari indera pendengaran dan juga indera penciuman. Oke, karena ini impulsnya itu adalah gelombang suara dan saya menangkapnya dengan indera pendengaran, maka impuls ini masuk kemudian dari midbrain akan menuju ke bagian lobus temporal. Di lobus temporal, impuls akan diterjemahkan, impuls berupa gelombang suara ini akan diterjemahkan, dan sehingga otak tuh tahu kejadiannya gimana. Oh, pemimpin upacara ini memerintahkan saya untuk rencang kanan. Itu adalah kejadiannya, otak sudah tahu. Oke, sudah diterjemahkan. Selanjutnya, kalau misalnya udah tahu kita ada apa yang terjadi di sana, ada apa yang terjadi di kejadiannya itu apa, maka selanjutnya otak akan menentukan respon saya itu nanti gimana, kehendak aku ambil nanti gimana setelah dapat impuls kayak gitu. Oke. Dan yang bertugas untuk menentukan kehendak atau respon saya nantinya itu adalah bagian otak cerebrum juga, sama seperti lobus temporal, namanya itu lobus frontal, bagian paling depannya itu yang paling besar, ya.
Di sini di lobus frontal tadi kan impuls dari midbrain sampai kepada lobus temporal sampai kepada lobus frontal. Di lobus frontal ini ketika impuls sudah diterjemahkan, maka lobus frontal kemudian akan mengatur atau menentukan kehendak kita, apa yang akan kita lakukan untuk merespon impuls ini, gitulah. Oke. Di lobus frontal akhirnya sudah ditentukan responku apa. Dimana responku nanti adalah aku akan rencang kanan gini, kepalaku juga akan ke kanan gini. Ya. Itu adalah nanti responku nantinya. Maka setelah ditentukan responnya, respon ini akan dihantarkan kepada bagian otak lainnya, yaitu cerebellum atau otak kecil. Di cerebellum atau otak kecil ini, dia sendiri, cerebellum sendiri, itu tugasnya adalah untuk mengatur semua keterampilan gerak di tubuh saya. Jadi dibagi jadi dua, kiri kanan. Yang kiri, bagian cerebellum kiri itu malah mengatur bagian tubuhku yang kanan. Yang kanan, bagian cerebellum yang kanan malah mengatur bagian tubuh yang kiri, kebalikannya. Dan karena saya harus rencang tangan kanan, kepala saya juga akan ke kanan, maka nantinya yang akan mengatur mesti adalah bagian cerebellum yang kiri, karena bagian cerebellum kiri itu mengatur bagian tubuh saya yang kanan. Oke. Cerebellum bagian kiri sudah mengatur, akhirnya disinilah peran dari saraf motorik, di mana saraf motorik akan mengantarkan impuls yang berasal tadi dari otak, dari cerebellum terakhir tadi, menuju ke efektor. Efektor itu otot-otot nanti yang menjadi penggerak. Ya. Di sini efektornya adalah ini, otot di leher dan juga di tanganku nanti. Saraf motorik yang akan mengantarkan bagian leher itu adalah namanya saraf motorik aksesori. Jadi saraf motorik aksesori ini khusus untuk menggerakkan otot leher dan juga pundak. Jadi di sini leher lah ya. Oke. Selain itu, saraf motorik juga akan menghantarkan respon menuju ke tangan saya, ke otot tangan saya, supaya saya bisa nanti gini, rencang kanan. Oke. Udah dapat. Akhirnya saraf motorik aksesori menghantarkan respon ke bagian leher, sehingga saya nanti kepala saya akan gini, dan saraf motorik yang lainnya akan menghantarkan respon saya kepada otot tangan. Akhirnya gerakan akhir saya, tindakan yang akan saya lakukan adalah saya akan menggerakkan kepala saya ke bagian kanan dan tangan saya naik seperti ini. Dan ini adalah respon saya terhadap impuls gelombang suara yang saya dengar dari pemimpin upacara tadi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Setidaknya itu adalah perjalanan impuls, bagaimana salah satu impuls, yaitu impuls berupa gelombang suara, ditangkap oleh indera saya sampai kepada saya melakukan respon atau tindakan dari impuls tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih.